Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kutubila, NIM 2011128. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu makalah psikologi agama yang berjudul sekularisme. Baiklah, tidak menunggu lama, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sekularisme sendiri. Secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, yaitu seculum, yang memiliki arti waktu tertentu atau tempat tertentu, atau lebih tepatnya menunjukkan kepada waktu sekarang dan di sini, atau lebih tepatnya di sini, di dunia ini, sehingga sudah sungguh tepat jika sekulum disinonimkan dengan kata worldly dalam bahasa Inggrisnya. Maka sekularisme secara bahasa bisa diartikan sebagai paham yang hanya melihat kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini, tanpa adanya kehidupan setelah kematian, yang notabene adalah inti dari ajaran agama. Adapun sekularisasi yang merampas milik gereja atau panduwiawan, sedangkan sekularisme adalah sebuah gerakan yang menyeru kepada kehidupan duniawi tanpa campur tangan agama. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sekularisme adalah suatu paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi agama, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, sekularisme juga memperjuangkan hak untuk bebas dari berbagai aturan-aturan dari agama, di samping juga memberikan sifat toleransi dan tidak terbatas, termasuk juga antar agama. Dan selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kasus sekularisme. Awal bergulirnya sekularisme adalah akibat westernisasi pembaratan ajaran Nabi Isa. Sebagaimana diketahui, pada awalnya ajaran Nabi Isa ini masih orisinil, yakni ajaran tauhid. Banyak orang tidak menyenanginya, sehingga pengikut Nabi Isa selalu dikejar-kejar dan hidup tertekan mencapai rentang waktu sekitar 200-an lamanya. Dalam rentang waktu yang demikian panjang inilah ajaran Nabi Isa mengalami berbagai penyimpangan, macam-macam penyimpangan. Pada masa Kaisar Konstantin memerintahkan terhadap dua kubu pengikut Nabi Isa, pengikut Aurius yang menolak paham Trinitas, sedangkan yang kedua yaitu pengikut Antonius yang mendukung paham Trinitas. Untuk mengambil jalan keluar dari pertentangan itu, diadakanlah Konsili Nice pada tahun 325 Masehi. Tapi konsili ini diakhiri dengan voting dan pengikut Aurius dinyatakan kalah setelah sang kaisar menyatakan mendukung pengikut Antarius. Munculnya istilah sekularisme dan pahamnya adalah setelah terjadinya pengengkagan oleh gereja yang menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains. Pihak gereja Eropa telah menghukum ahli sains seperti Copernicus, Grando, dan Galileo yang mengutarakan penemuan saintifik yang berlawanan dengan ajaran gereja. Kemunculan paham ini juga disebabkan oleh pihak gereja yang mengadakan upacara agama yang dianggap berlawanan dengan nilai pemikiran moral seperti perjualan surat pengampunan dosa, yaitu seperti boleh membeli surat pengampunan dengan nilai yang tinggi dan mendapat jaminan surga walaupun berbuat kejahatan dunia. Dalam masyarakat abad pertengahan, gereja memiliki pengaruh dan peran sentral yang sangat penting, di mana pihak gereja menguasai semua ranah kehidupan masyarakat Eropa, politik, ekonomi,
pendidikan, dan semua tanpa terkecuali yang dikenal dengan istilah ecclesiastical jurisdiction atau dengan hukum gereja. Semua hal yang berasal dari luar kitab suci Injil dianggap salah. Filsafat yang notabene sebagai al-um dari ilmu pengetahuan dengan ruang lingkupnya yang keyakinan mereka sangat luas, mereka sempitkan dan kungkung hanya untuk menguatkan keyakinan mereka tentang keutuhan yang trinitis itu. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa sekitar abad ke-11 ada pengurus tinggi gereja yang memiliki pendidikan, kultur, serta adapun pengurus gereja bawahan dan jemaat adalah orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan akses keleluasaan untuk menuju kelas atas. Gerakan inilah yang kemudiannya membangkitkan semangat sekularisasi di dunia barat dan dari semenjak peristiwa inilah mereka beranggapan bahwa agama harus dipisahkan dari urusan kekuasaan dan negara, bahkan harus dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Namun hal yang dianggap menjadi tonggak sejarah munculnya dan berhasilnya gerakan sekularis adalah Revolusi Prancis tahun 1789 Masehi. Sejak saat itu mulailah kemunculan kaum intelektual sekuler yang ide-idenya menjungkit balikan nilai-nilai keagamaan seperti Spinoza, Darwin, dan lain sebagainya. Di samping itu, kemudian muncullah revolusi rakyat Eropa yang menentang pihak agama dan gereja yang bermula dengan pimpinan Martin Luther, Roussy, dan Spinoza. Akhirnya tahun 1789 Masehi, Prancis menjadi negara pertama yang dibangun sistem politik dengan intervensi agama. Revolusi ini terus berkembang sehingga di negara-negara Eropa. Dalam perjalanannya, paham ini terus menular dan mulai memasuki dunia Islam pada awal kurun ke-20. Turki merupakan negara pertama yang mengamalkan paham ini di bawah pimpinan Kemal Atatürk. Seterusnya paham ini menelusur agama Islam lainnya seperti Mesir melalui polisi Napoleon, Algeria, Tunisia, dan lain-lainnya. Yang terkait dengan pemerintahan Perancis dan Indonesia, Malaysia masing-masing dibawa oleh Belanda dan Inggris. Ini dapat kita lihat dengan munculnya dunialisme, yaitu agama di satu sisi dan yang bersifat kedunia di satu sisi lainnya. Seperti perjanjian yang berasaskan agama, tidak boleh sekularisme. Kasus sekularisme ini dari sudut pandang psikologi agama, yaitu sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai-nilai keagamaan haruslah bedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Baiklah, sekian presentasi makalah dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Mudah-mudahan teman-teman semua paham apa yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.